Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah kimia dasar. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan mencoba berdiskusi tentang kinetika kimia. Pada materi kinetika kimia nanti ada 6 sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan, kita dalami bersama. Yang pertama adalah konsep laju reaksi dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, ada hubungan konsentrasi dengan laju reaksi. Yang ketiga, perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nomor 2 dan 3 ini berbeda. Kalau nomor 2 konsentrasi versus laju, kalau yang ketiga konsentrasi versus waktu. Yang keempat, temperatur dan laju reaksi. Yang kelima ada mekanisme reaksi, dan yang keenam adalah katalis. Jadi 6 sub pokok bahasan ini akan kita diskusikan dalam materi kinetika kimia. Sebagai pendahuluan bahwa dalam reaksi kimia ada reaksi yang berlangsung sangat cepat, misalnya reaksi pada bom. Ada reaksi yang berlangsung sangat lambat, misalnya perkaratan besi. Itu reaksinya sangat lambat. Apa hubungannya reaksi dengan kecepatan? Ada yang lambat, ada yang cepat. Ini tergantung pada sifat masing-masing reaksi. Ini yang akan kita pelajari di kinetika kimia. Sekarang yang pertama kita masuk ke konsep dari laju reaksi. Laju suatu reaksi itu diukur berdasarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Misalnya, contoh reaksi A menjadi B. A itu yang berwarna merah, kemudian B yang berwarna biru. Bisa kalian perhatikan pada ilustrasi gambar 1.1 pada slide yang kalian lihat. Pada awalnya gambar yang pertama semuanya adalah berwarna merah. Jadi pada detik waktu 0 itu masih ada ZA sebanyak katakanlah 1 mol. Tapi B belum terbentuk. Baru pada waktu T sama dengan 20 detik ada warna biru yang melambangkan dari ZB. Maka pada T 20 detik terdapat 0,54 mol ZA yang sebelumnya adalah 1 berkurang, kemudian bertambah B-nya adalah 0,46 mol. Kemudian pada waktu T sama dengan 40 detik A berkurang lagi, tinggal 0,3 mol, sedangkan B bertambah menjadi 0,70 mol. Jadi kalau reaktan itu berkurang sedangkan produk dia akan bertambah. Sekarang bagaimana cara menghitung laju reaksi? Nanti bisa menggunakan dua. Yang pertama adalah reaktan atau sebelah kiri itu nanti berkurang, maka tandanya negatif. Negatif itu menunjukkan bahwa konsentrasinya berkurang. Sedangkan kalau kita menggunakan produk atau yang sebelah kanan nanti tandanya positif. Kita coba hitung untuk yang laju berkurangnya A itu adalah delta konsentrasi A dibagi delta T. Pada waktu T sama dengan 20, asalnya 1 molar, A-nya menjadi 0,54. Maka 0,54 dikurangi 1 dibagi waktunya adalah delta T-nya adalah 20 detik. Maka ketemunya 2,3 kali 10 pangkat min 2 molar per detik. Sedangkan untuk laju pertambahan B adalah konsentrasi B pada waktu T kedua dikurangi konsentrasi B pada waktu T pertama dibagi T2 dikurangi T1, yaitu 0,46 dikurangi 0 dibagi 20 detik, ketemunya 2,3
kali 10 pangkat min 2 molar per detik. Sekarang yang berikutnya, laju pada setiap saat adalah kemiringan kurva dan tidak sama dengan laju rata-rata. Jadi ada laju pada T tertentu dan ada laju rata-rata. Kalian bisa perhatikan grafik yang ada di layar. Pada waktu T 0 maka laju awalnya juga 0 karena belum ada reaksi. Misalnya sekarang pada laju T sama dengan 600 detik, itu konsentrasinya bisa dilihat itu adalah 0,43 sekian. Bisa dilihat tabel datanya itu menggunakan konsentrasi C4H9Cl. Jadi konsentrasi C4H9Cl itu adalah reaktan, maka nanti konsentrasinya semakin lama akan semakin berkurang. Jadi ada average rate atau laju rata-rata dan ada laju pada T tertentu. Yang berikutnya ini laju setiap saat dan juga laju rata-rata untuk reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 dan O2. Ini bisa dilihat itu ada laju pada waktu T-nya adalah 15 menit. Kemudian ada reaksinya bisa kalian lihat ketemunya adalah 0,0014 mol per liter menit. Jadi dihitung pada waktu T tertentu. Sekarang apa hubungan laju reaksi dengan stoikiometri reaksi? Jadi laju reaksi reaktan dan produk itu akan sebanding dengan koefisien reaksi. Untuk reaksi umum misalnya A ditambah B menjadi C dan D, dengan A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil adalah koefisien reaksi, maka berlaku laju sama dengan min seper A delta konsentrasi A per delta T sama dengan minus seper B delta konsentrasi B per delta T sama dengan seper C delta konsentrasi C per delta T sama dengan seperti delta konsentrasi D per delta T. Misalnya untuk reaksi yang spesifik 2HI menjadi H2 plus I2, maka laju reaksinya min seper 2 delta konsentrasi HI per delta T sama dengan delta konsentrasi H2 per delta T sama dengan delta konsentrasi I2 per delta T. Jadi sebanding dengan koefisien. Contoh misalnya, ke dalam ruangan yang volumenya 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terure menjadi gas H2 dan I2. Sesuai reaksi 2HI menjadi H2 plus I2. Setelah berlangsung selama 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI berturut-turut. Maka kita buat reaksinya menggunakan mula-mula, reaksi dan sisa. 2HI menjadi H2 plus I2. Mula-mula HI-nya adalah 4 mol. Kemudian pada bereaksi HI-nya 2 mol, H2-nya 1 mol, I2-nya 1 mol, sisanya berarti HI-nya 2 mol, H2-nya 1 mol, dan I2-nya 1 mol. Maka kita cari VH2, karena VH2 letaknya di kanan produk maka tandanya plus. Karena diketahui di soalnya adalah dalam bentuk mol, maka diubah dulu menjadi konsentrasi, berarti 1 mol per 2 liter. Berarti 0,5 molar dibagi 5 detik sama dengan 0,1 molar per detik. Yang berikutnya, laju untuk I2 sama dengan plus delta konsentrasi I2 per delta T
sama dengan 1 mol per 2 liter atau 0,5 molar dibagi 5 detik sama dengan 0,1 molar per detik. Sedangkan untuk laju dari HI, VHI sama dengan minus karena dia letaknya sebelah kiri, berkurang delta konsentrasi HI per delta T sama dengan 2 mol dibagi 2 liter berarti 1 molar dibagi 5 detik sama dengan 0,2 molar per detik. Kalau kita buat perbandingan VHI berbanding VH2 berbanding VI2 sama dengan 0,2 molar per detik berbanding 0,1 molar per detik berbanding 0,1 molar per detik atau 2 banding 1 banding 1. 2 banding 1 banding 1 ini sama dengan perbandingan dari koefisien. Jadi laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada keadaan fisik, jadi luas permukaan. Ini jadi reaksi dapat terjadi kalau molekulnya harus saling kontak atau bersentuhan. Semakin homogen suatu campuran, maka laju reaksinya semakin cepat karena molekulnya cepat bereaksi. Jadi ada yang pertama adalah keadaan fisik atau nanti lebih ke luas permukaan. Yang kedua ada konsentrasi, jadi konsentrasi reaktan meningkat itu menimbulkan peluang molekul-molekul melakukan tumbukannya menjadi lebih besar. Karena kalau konsentrasinya semakin besar berarti jumlah partikelnya juga menjadi besar, jumlah zatnya. Kemudian temperatur tinggi maka energi kinetik molekul menjadi lebih besar sehingga kemungkinan terjadi tumbukan itu akan lebih sering. Yang keempat, adanya katalis. Katalis mempercepat reaksi itu dengan merubah mekanisme reaksi. Jadi katalis itu tidak dikonsumsi, dihasilkan reaksi kembali setelah. Tapi yang perlu dicatat bahwa katalis itu ikut bereaksi, akan tetapi setelah akhir nanti akan diperoleh kembali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini nanti ada tugas buat kalian. Kalian membuat tugas yaitu merancang sebuah praktikum, kemudian divideokan, tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi tidak, karena ini posisi pandemi, jadi kalian menggunakan bahan yang ada di sekitar untuk percobaan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalian buat videonya disertai narasi, alatnya apa, bahannya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, kemudian hasil dari percobaannya kalian jelaskan dengan narasi juga. Nanti videonya kalian upload di kanal YouTube kalian, kemudian nanti linknya dikirimkan ke WA group. Itu sebagai tugas untuk mata kuliah ini, tugas membuat produk. Produknya berbentuk video. Oke. Yang berikutnya konsentrasi dan laju reaksi. Jadi hukum laju, tetapan laju, dan orde reaksi. Jadi bagaimana konsentrasi berpengaruh pada laju reaksi dapat dilihat pada ilustrasi reaksi berikut. Jadi ada reaksi konsentrasi dari NH4+ dengan NO2- akan menghasilkan N2 ditambah 2H2O. Ada 8 percobaan. Jadi kalau konsentrasi NH4+-nya dinaikkan, nanti lajunya juga akan meningkat. Konsentrasi NO2-nya dinaikkan, maka lajunya juga meningkat. Nah, jadi konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi. Jadi konsentrasinya dinaikkan, maka lajunya juga akan meningkat. Sekarang bagaimana hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi? Jadi hukum laju nanti akan berpengaruh terhadap tetapan laju dengan orde reaksi.
Jadi kalau ada reaksi NH4+ ditambah dengan NO2- menghasilkan N2 plus 22O, maka persamaan lajunya, laju sama dengan K konstanta dikalikan konsentrasi NH4+ dikalikan konsentrasi NO2-. Karena ini ordernya 1-1, maka pangkatnya juga 1. Kalau untuk reaksi umumnya A ditambah B menjadi C plus D, maka persamaan lajunya adalah K kali konsentrasi A pangkat M dikalikan konsentrasi B pangkat N. Jadi kalau A kecil, B kecil itu adalah koefisien reaksi, sedangkan M dan N adalah order reaksi. Jadi order reaksi berbeda dengan koefisien reaksi. Nah, bagaimana cara menentukan order reaksi? Jadi order reaksi itu hanya bisa ditentukan dengan apa? Percobaan. Dari tabel 1 itu nanti bisa digunakan untuk mencari order reaksi. Kita lanjutkan. Order reaksi, ada order reaksi 1, ada order reaksi 2, ada order reaksi 0. Sedangkan yang dimaksud dengan order reaksi itu adalah order total. Jadi order total itu berarti kalau ada 2 reaktan, berarti reaksinya digabungkan. Tetapi order reaksi juga tidak harus berupa bilangan bulat. Jadi order reaksi bisa juga dalam bentuk pecahan. Misalnya pada reaksi CH-Cl3 ditambah Cl2 menjadi CCl4 plus HCl, rumus laju reaksinya sama dengan K kali konsentrasi CH-Cl3 kali konsentrasi Cl2 pangkat setengah. Oke, ini ada contoh untuk menentukan hukum laju reaksi, nilai tetapan lajunya, serta laju reaksi jika konsentrasi A dan B-nya diubah. Yang pertama, kita mencari order dulu. Nah, jadi kalau order reaksi A itu berarti kita misalkan M, sedangkan order reaksi B kita misalkan N, maka kita mencari order reaksi A dulu atau M. Caranya kita cari konsentrasi A yang berubah tetapi konsentrasi B-nya tetap. Percobaan nomor berapa berarti? Ya, nomor 1 dan 3 itu konsentrasi A-nya kan dari 0,1 menjadi 0,2. Akan tetapi konsentrasi B-nya tetap 0,1. Maka kita gunakan rumus V yang ketiga berbanding V yang pertama sama dengan K konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N dibagi K konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Kita masukkan angka-angkanya, nanti ketemu, dicoret-coret, ketemu 4 sama dengan 2 pangkat M. Berarti M-nya adalah 2, berarti order A-nya adalah 2. Dengan cara yang sama kita cari order B. Berarti B-nya berubah, yang A-nya tetap. Berarti data percobaan nomor 1 dan 2. Dengan cara yang sama maka diperoleh N-nya adalah 0. Maka rumus atau hukum lajunya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Maka untuk mencari nilai K kita substitusikan ke salah satu percobaan. Kita substitusikan ke percobaan pertama, berarti 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K konsentrasi 0,1 M pangkat 2. Nanti ketemukannya adalah 4 kali 10 pangkat min 3, satuannya M min 1 detik min 1. Jadi nilai K nanti satuannya berbeda-beda tergantung dari order reaksinya. Sedangkan kalau yang C mencari V atau laju jika konsentrasinya diubah, maka kita masukkan ke hukum lajunya V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. K-nya sudah ketemu 4 kali 10 pangkat min 3
sedangkan konsentrasinya diubah menjadi 0,05. Maka dipangkatkan 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 5 molar pangkat min 1 detik pangkat min 1. Sekarang untuk perubahan laju reaksi dengan waktu, maka laju adalah min delta konsentrasi A per delta T. Jadi ini untuk yang orde 1. Maka kita gunakan hukum diferensial, diintegralkan. Maka kita ketemu nanti persamaan akhirnya ln konsentrasi AT sama dengan min KT plus ln A0. Nah, persamaan ini akan membentuk fungsi persamaan linear Y sama dengan MX ditambah B. Ini untuk yang reaksi orde 1. Reaksi orde 2 berarti A-nya dipangkatkan 2. Nanti dengan menggunakan persamaan integral ketemu 1/AT sama dengan KT ditambah 1/A0. Ini juga membentuk persamaan linear. Penentuan orde reaksi dengan plotting grafik. Jadi kalau tadi menggunakan V kan kita bisa mencari langsung pakai V2 per V1 dan seterusnya. Sedangkan untuk konsentrasi versus waktu maka kita menggunakan plotting grafik. Ini bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk menghitung nilainya. Jadi nanti orde 1, orde 2, orde 0 nanti kita plotting. Yang membentuk persamaan garis yang paling linear itu adalah orde yang reaksinya. Ini contoh reaksi NO2 menjadi NO plus setengah O2. Pada waktu T0 konsentrasi NO2 nya 0,01. Pada waktu T50 0,0787 dan seterusnya. Kita buat plotting untuk persamaannya mulai orde 1, 2. Kita plotting untuk yang orde pertama dulu. Ini adalah grafik plotting. Ini menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nanti kita tampilkan R kuadrat. Jadi R kuadratnya yang paling besar itu menunjukkan berarti dia yang paling mendekati. Jadi dari grafik yang pertama orde 1 adalah ln konsentrasi NO2 versus waktu. Yang kedua adalah orde 2 grafik konsentrasi N2 versus waktu. Nah, dari hasil plotting diketahui bahwa R kuadrat yang paling besar, yang paling linear adalah orde 2, yaitu R kuadratnya 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi NO2 menjadi NO ditambah setengah O2 adalah berorde 2. Nah, sedangkan ini untuk waktu paruh. Waktu paruh ini juga sama, hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi. Untuk orde 1 maka T setengahnya adalah ln setengah per K. Jadi kalau waktu paruh itu kan berarti setengahnya. Jadi kalau A T berarti setengahnya A0. Maka ketemunya adalah ln setengah per K. Atau kalau dibuat hasil akhirnya ln setengah dihitung menjadi 0,693 per K. Sedangkan untuk waktu paruhnya untuk yang orde 2 adalah T setengah sama dengan 1/K kali A0. Oke, sampai di sini. Silakan nanti kalau ada yang bertanya nanti bisa lewat forum diskusi yang ada pada Google Classroom. Oke. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.